Oke, silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami yang ganteng dan cantik-cantik? Sehat Ibu. Sehat semua? Sehat Iyo. Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita berdoa yang mana dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Silakan Pak Parlin. Silakan Parlin. Ya, mari kita berdoa sebelum memulai belajar. pelajaran kita. Doa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zi'ni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Amin. Ibu absen terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir anak-anak? Apa hadir semua? Apa hadir semua anak-anak? Hadir, Bu. Si Ali, Bu. Bu. Si Ali nggak masuk, Bu. Sakit Tidak dia, ada Bu. yang tidak hadir Sakit. ya. Sakit, Pak. Ada satu orang yang tidak hadir. Ada, Pak. Siapa yang tidak ada hadir? Kok jauh dia? Si Ali, Dia nasi Bu. malam lagi. Oh, jopo pin. Sakit Aduh, kakaknya. Anak-anak, kalian Ibu juga menyampaikan materi yang berjudul pelajaran kita pada pagi ini, yaitu materi yang berjudul berani berkhitan, yaitu pada bab 1 mata pelajaran fikih kelas 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah dengan mengamati dan memperhatikan ya video pembelajaran melalui link YouTube, dan siswa dapat memahami ketentuan-ketentuan khitan dengan benar. Kedua, dengan menjawab pertanyaan berdasarkan LKPD, siswa dapat mengidentifikasi persyaratan khitan dengan benar. Ketiga, siswa dapat mengkomunikasikan pengalaman melaksanakan khitan dengan tepat. Keempat, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah khitan sesuai dengan pendapatnya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, silakan anak-anak mengamati video pembelajaran melalui link YouTube di atas. Minta peti. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ada yang sudah berkhitan? Oh, ternyata sudah ada ya. Sudah ada yang berkhitan. Dan Nggak nampak videonya, Bu. Nampak videonya, Bu Depi. Hari ini nanti Bu Epi. Iya, Bu. Videonya nggak Nampak nampak, videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini nanti kita akan belajar tentang berani berkhitan, mata pelajaran fikih kelas 4, materi saya semester 1. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ada yang sudah berkhitan? Oh, ternyata sudah ada ya. Sudah ada yang berkhitan dan ada juga yang belum berkhitan. Nah, hari ini nanti kita belajar tentang khitan. Apa ya pengertian khitan bagi laki-laki itu? Pengertian khitan secara bahasa, khitan berasal dari kata khatana yang berarti memotong. Sedangkan menurut istilah, khitan adalah memotong kulit atau kulit yang menutupi hasyafah. Hasyafah adalah kepala kemaluan anak laki-laki. Dengan tujuan apa? Agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Nah, sekarang kita belajar tentang sejarah khitan. Khitan ini disyariatkan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk berkhitan saat usia beliau 80 tahun. Setelah berkhitan untuk dirinya sendiri, setelah itu disusul oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail ini adalah putra Nabi Ibrahim yang berkhitan pada usia 13 tahun. Firman Allah yang menjadi dasar diperintahkan khitan antara lain adalah surat An-Nahl ayat 123. Anak-anak, mari kita baca bersama-sama surat An-Nahl ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Bagaimana ya hukum khitan itu? Hukum melaksanakan khitan menurut kebanyakan ulama berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki muslim hukumnya wajib yang dilakukan sebelum balik. Sedangkan bagi perempuan muslim hukumnya sunnah atau hanya sebagai penghormatan. Kapannya waktu berkhitan itu? Waktu khitan itu ada dua. Apa saja ya? Mari anak-anak kita pelajari bersama-sama. Waktu berkhitan yang pertama adalah waktu mustahab. Apa ya? Waktu mustahab itu anak? Waktu mustahab adalah waktu yang sunnah atau dianjurkan untuk berkhitan. Waktunya adalah sebelum anak memasuki balik. Yang kedua adalah waktu wajib. Waktu wajib ini maksudnya adalah waktu di mana anak telah masuk usia balik. Usia balik itu artinya seorang muslim telah mencapai batas tertentu untuk dikenai beban syariat. Nah, pada waktu anak memasuki usia balik ini, anak tersebut wajib dikhitan. Anak-anak, apa yang manfaat setelah anak-anak dikhitan? Manfaatnya yaitu manfaat khitan yang pertama adalah kalau anak-anak sudah dikhitan, khitan ini menjadi salah satu syarat kesediaan dalam hal beribadah kepada Allah. Terutama waktu kita akan menjalankan sholat 5 waktu. Sedangkan manfaat khitan yang kedua adalah kalau anak-anak sudah dikhitan, khitan merupakan cara yang sehat untuk mencegah beberapa penyakit, terutama penyakit kulit dan kelamin. Manfaat khitan yang ketiga adalah kalau anak-anak sudah dikhitan, khitan ini merupakan salah satu sarana
bagi kesempurnaan kita jalankan agama. Kalau anak-anak sudah melaksanakan khitan, apa ya hikmah dari berkhitan itu? Hikmah di berkhitan yang pertama adalah hikmahnya mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih. Hikmah khitan yang kedua adalah kalau sudah melaksanakan khitan, khitan ini mendidik manusia untuk berakhlakul karimah atau berakhlak yang baik. Manfaat khitan yang ketiga adalah dengan melaksanakan khitan, khitan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manfaat khitan yang keempat, dengan melaksanakan khitan, khitan ini bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Anak-anak, setelah tadi anak-anak belajar tentang khitan, sekarang ada soal latihan. Soalnya ada 5. Soal nomor 1. Apa pengertian dari khitan menurut bahasa dan istilah? Yang kedua, bagaimana sejarah khitan itu? Yang ketiga, Nah, setelah menonton video pembelajaran tadi, kita sudah tahu bahwa khitan itu artinya apa, anak-anak? Memotong. 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 Parlin apa? Ya, memotong, Bu. Ada Memotong dua apa, istilah. Pak? Ada Memotong menurut apa, bahasa ada Parlin? dua istilah. Kapan Memotong khitan ujung. mulai disyariatkan? Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang tahu kira-kira surah apa yang memerintahkan kita sebagai umat Islam mengikuti ajaran Nabi Ibrahim? Ada yang tahu anak-anak, Ibu? Ada yang tahu anak-anak Ibu? Enggak, Bu. Udah lupa, Ah. Bu. Ada? Surah apa yang memerintahkan sebagai umat Islam mengikuti ajaran Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Sudah lupa. Ibu Susilawati, Susilawati. Ayo Susilawati. Nah, nama surahnya yaitu surah An-Nisa ayat 4. Pertanyaan tidak ada, Bu. Nanti semua ngerti. Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Itulah artinya anak-anak Ibu. Sudah tahu? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Sudah anak-anak. Bu. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD kepada anak-anak Ibu. Silakan dilihat ya. Ibu akan membagikan LKPD. Pasti kan? Oleh sentuh ke bawah. Bukan mau langsung dokumen. Masuk ke presentasi. Ya, coba udah dilihat. Anak-anak Ibu udah dilihat. Udah, Bu. Yang mana Sudah. kegiatan 1, coba dilihat anak-anak. Mencari atau pasangkanlah istilah di bawah ini dengan menarik garis ke jawaban yang benar. Ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab nomor 1? Saya, Bu. Siap, Parlin? Ya, Kalau Bu. kita lawannya memotong, Bu. Iya, Bu. Kalau kulub lawannya kemaluan. Kulit Ya. kemaluan. Bagaimana anak-anak yang lain? Betul? Bagaimana anak-anak yang lain? Betul, kuluf? Pasangannya? Kulit kemaluan. Iya, Bu. Betul?
Betul? Dewasa. Betul, Bu. Yuswarni, Ya, Bun. Betul. Kuluf jawabannya kulit kemaluan. Pasangannya, Ya, Bun. ya. Yang jawabannya benar untuk Kak Parlin, kita berikan tepuk tangan. Baik. Siapa yang nomor 2 anak-anak? Siapa yang bisa menjawab nomor 2? Mustahab. Pasangannya apa? Silakan anak-anak jawab. Kenapa pada diam? Waktu sunnah. Mustahab. Waktu sunnah. Iya. Iya. Susi. Mustahab waktu sunnah itu jawabannya. Iya, Bu. Betul. Betul, Bu. Baik. Berikan tepuk tangan. Pak Ali udah datang, Dok. Baik, siapa yang bisa menjawab nomor 3? Khitan, anak-anak khitan, apa pasangannya? Memotong. Memotong. Iya, betul, memotong. Berikan tepuk tangan. Oke, keempat anak-anak ibu, keempat apa Fitra? Pasangannya? Suci. Suci. Ya. Iya, Bu. Betul jawabannya. Betul. Yang kelima, Dewasa. yang kelima Balir Balik adalah dewasa. 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 Baik anak-anak, tadi kita telah memasangkan kalimat apa yang cocok pada jawaban atau istilah di bawah ini. Bagaimana anak-anak ibu, ada yang sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang Alhamdulillah ditanyakan? sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Saya sudah jelas. Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah. Di sini ibu tanya dulu, kira-kira di antara anak-anak ibu ada yang sudah di khitan? Sudah semua. Sudah? Dah. Masih ada yang belum di khitan? Sudah semua? Sudah, Bun. Sudah. Si Ali yang belum, Bu. Si Ali. Tadi Pak Parlinya bilang sudah semua. Siapa kira-kira yang Si Ali kayaknya Ali? belum. Si Ali. Si Ali. Oh, si Ali yang belum di khitan ya, Parlin. Iya. Baik. Iya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan singkat yang mana manfaat khitan itu bila dilihat dari segi kebersihan adalah sebuah ibadah yang membantu kita untuk menjaga kebersihan. Apa hubungannya khitan dengan kebersihan? Karena yang kita ketahui, orang yang belum di khitan itu dia masih belum suci. Kenapa? Karena yang mana di dalam ujung atau kemaluan atau kuluf seorang anak laki-laki itu masih ada tersisa pada saat dia buang air kecil, ya masih ada tersisa di ujung kemaluan atau kulufnya itu. Jadinya anak-anak itu masih belum sah untuk Salat. sholat. Jadi kalau anak sudah di khitan, berarti dia sudah sah sholatnya. Berarti kenapa kita katakan kenapa ada hubungannya khitan dengan kebersihan? Nah, baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini, apakah semua sudah paham? Sudah, Bu. Insyaallah sudah.
Apakah sudah paham tentang materi kita tentang berani berkhitan? Anak-anak ibu sudah paham? Sudah, Bu. Bun. Sudah? Alhamdulillah. Sudah, Bun. Sudah? Nah, baik sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, sampai ketemu kita pada pembelajaran berikutnya itu, yaitu tentang tanda-tanda baligh. Dengan membaca, demikianlah pelajaran kita pada pagi ini dengan membacakan hamdalah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bu Epi yang sudah menampilkan penampilannya di malam hari ini ya. Meskipun tadi disampaikan pada pagi hari ini ya. Baik, kami persilakan kepada Ibu Bilqis untuk memberikan saran, masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Royhan. Ini Bu Epi ada beberapa catatan yang berkaitan dengan teaching Ibu tadi. Yang pertama PowerPoint-nya itu kan PowerPoint itu memperjelas materi yang akan kita sampaikan. Jadi perlu juga diperhatikan ukuran hurufnya. Ukuran huruf dari PowerPoint tadi. Yang kedua, ketika ada tayangan video tadi, itu ada soal di bawah yang tidak digunakan. Jadi kalau memang tidak digunakan itu lebih baik diedit saja Ibu. Ya, Bu. Videonya diedit, jadi soal itu tidak muncul kalau memang itu tidak digunakan dalam pembelajaran. Kemudian dalam mengajukan pertanyaan itu harus jelas. Disesuaikan juga dengan tingkat usia peserta didik. Nah, maksudnya jangan menimbulkan kekacauan nanti. Memang bicara hukum itu harus jelas-jelas juga. Nggak apa-apa vulgar juga. Tapi disesuaikan dengan usia peserta didiknya. Kemudian tadi setelah tayangan atau apa itu tadi, Ibu memberikan penjelasan tentang ayat yang berkaitan dengan khitan tadi. Jadi ini bisa disampaikan di awal ataupun di penguatan. Itu di awal atau di penguatan. Kemudian tadi LKPD-nya itu kan ada menjodohkan. Itu semacam shortcut. Saya tidak tahu apakah Ibu menggunakan model apa pembelajarannya itu pakai shortcut atau tidak. Cuma pakai shortcut itu sebaiknya kan antar siswa. Menjodohkan. Kemudian dengan LKPD tadi, apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum? Maksudnya apakah dia sudah bisa mengakomodir tujuan yang akan kita capai? Mohon maaf Bu Epi, kemudian ada ini, judul besarnya adalah berani berkhitan. Jadi dari judul itu tidak hanya dia melulu ke aspek pengetahuan, tapi yang paling penting di situ adalah sikap sehingga anak punya motivasi untuk berkhitan bagi yang belum berkhitan. Itu. Jadi bagaimana teknik kita agar dia berani untuk dikhitan, itu maksudnya. Yang terakhir itu mengenai pengelolaan pembelajarannya Ibu.
Ya, Bu. Ya, seperti tadi juga pengelolaan pembelajarannya biar lebih kondusif, ada saatnya kita menyetop kegaduhan yang terjadi. Ya, Bu. Nah, itu Ibu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan ke Pak Royhan. Baik, terima kasih Bu Mukais yang sudah memberikan saran-sarannya. Kemudian kita lanjut pada Pak Dr. Manajer, silakan Pak. Terima kasih Pak Royhan. Salah kirim mungkin PPK. Terima kasih. Nah, tadi sudah memberikan banyak catatan kepada Ibu. Catatan-catatan yang diberikan Bu Mulkais, saya kira betul ya untuk Ibu Zebua. Termasuk penegasan ya, penegasan apalagi konteks hukum tadi. Ya, kemudian ya tadi juga sudah dikomentari mengenai judul materi ya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan, yang diharapkan itu harus menyesuaikan ya, apa LKPD itu menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Aktivitas-aktivitas yang rancang, kegiatan-kegiatan itu memungkinkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, jadi saya kira itu juga lah harus ada relevansinya dengan berbagai kegiatan. Tujuan pembelajaran dapat dicapai ya. Ini termasuk apa ini, Bu? Termasuk model atau pembelajaran apa ini yang Ibu terapkan? Apa, Pak? Ini termasuk model ataupun pendekatan pembelajaran apa yang Bu terapkan ini? Penguatan pendekatan karakter, Pak. PBL. Model pembelajaran PBL. PBL. Iya. Pembelajaran berbasis masalah. Ya. Iya, Bu? Iya, Pak. Nah, kalau pembelajaran berbasis masalah, iya harus disesuaikan dengan langkah-langkah PBL. Nah, tadi kan sudah ada teman Ibu, PBL itu yang pertama orientasi masalah. Jadi orientasi masalah ya. Nah, itu dulu menjadi pokok sebagai dasar dalam pembelajaran. Baru berikutnya. Ya, Nah, Pak. saya kira itu ya, Bu ya. Nah, terima kasih Pak Royhan. Terima kasih ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad Nizar yang sudah memberikan masukan. Saya hanya mengingatkan saja bahwa ketika kita membuat RPP, maka Ibu harus menyesuaikan apa yang ada di RPP dengan kenyataannya begitu kan. Tadi yang saya lihat Ibu hanya menggunakan memasangkan istilah kata tadi yang saya lihat, ya kan? Ada dua poin lagi yang tidak digunakan. Yang pertama itu menjawab pertanyaan berdasarkan potongan artikel. Kemudian yang ketiga yaitu membaca dan mengartikulasikan surah An-Nisa ayat 125. Nah, itu tidak disampaikan tadi ya. Nah, sebagai masukan saja. Maaf Pak, itu tadi tidak saya sampaikan karena menghemat waktu tadi Pak. Menghemat waktu, iya. Baik. Sebenarnya mau saya sampaikan, iya. Ya. Iya Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu. Makasih Pak, makasih banyak Pak. Epi Devianti Zebua yang sudah menampilkan presentasinya pada. Ya, maaf ya Pak, makasih ya Pak. Bu. Untuk selanjutnya kita tampilkan yaitu Ibu Marziah. Marziah, silakan Ibu Marziah.